dasar hidup. Nah, di sini literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi. Dapat juga diartikan bahwa literasi sebagai kemampuan berbicara, berhitung, memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Ya. Ya, dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, memahami dan menggunakan potensi kemampuan diri. Lagi boleh sih. Ya, literasi dan numerasi akhir ini memang baru digaungkan kembali Bapak Ibu, khususnya kita baru kemarin melaksanakan lomba litnum atau literasi numerasi, dan alhamdulillah untuk Kecamatan Kedaung kita sudah mendaftarkan untuk lomba untuk kegiatannya kebetulan besok di SDN 2 Tuk Modal, mungkin kelas 3 dan kelas 4. Ya, di sini literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi juga merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Pengertian literasi, sedangkan numerasi adalah merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami dan menggunakan dan memanipulasi angka. Nah, mohon di sini tidak diinterpretasikan negatif untuk memanipulasi angka di sini. Jadi manipulasi angka di sini maksudnya adalah secara numerasi adalah berhitung. Gitu. Dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi di Kabupaten Cirebon, yaitu salah satunya dalam literasi dalam pembelajaran. Kita sebagai pendidik sering mungkin seperti sekarang nih setelah libur atau libur lebaran, kita meminta kepada peserta didik kita untuk ayo coba ceritakan pengalaman kalian waktu liburan kemarin, yang seperti itu. Padahal Bapak Ibu minta peserta didik kita untuk mengarang kegiatan mereka ketika liburan atau seperti sekarang momen lebaran. Setelah momen lebaran barangkali kita bisa meminta anak peserta didik kita ceritakan pengalaman lebaran kalian. Nah, di sini pun bisa upaya dalam meningkatkan kemampuan literasi di dalam pembelajaran. Kemudian gerakan literasi sekolah. Nah, gerakan literasi sekolah di sini mungkin biasa kita dapat melihatnya dalam mengadakan perpustakaan, pengadaan buku-buku di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu di sekolahnya sudah ada perpustakaannya ya, dan lengkap buku-bukunya. Begitu. Kemudian gerakan literasi di keluarga. Gerakan literasi di keluarga, salah satu contohnya mungkin Bapak Ibu yang memiliki putra putri bisa bertanya kepada anak kita, bagaimana tadi kegiatan di sekolah? Ya, ceritakan pengalaman kamu waktu di sekolah tadi, hari ini belajar apa? Seperti itu. Nanti anak akan berbicara. Ya. Itu juga salah satu meningkatkan upaya kemampuan literasi bagi peserta didik atau anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah gerakan literasi di masyarakat. Nah, inilah akhirnya penggiat literasi di Kabupaten Cirebon membuat salah satu komunitas tentang literasi yang diberi nama Klasa. Klasa sendiri adalah singkatan dari Komunitas Literasi Anak Sekolah Andalan Cirebon. Sebetulnya kalau dari bahasa Klasa itu dalam bahasa daerah artinya tikar ya, tikar, atau dalam bahasa Sunda apa Fajar kalau dalam bahasa Sunda? Bukan ya, sama ya, sama ya kalau dalam bahasa Sunda. Lagi makan gitu. Sengaja banget ya, sengaja banget. Ya. Klasa sendiri dalam bahasa daerah itu adalah tikar. Nah, di sini Klasa Komunitas Literasi Anak Sekolah Andalan Cirebon yang bertujuan tentunya untuk meningkatkan minat membaca dan menulis bagi para peserta didik kita, khususnya di tingkat sekolah dasar. Selanjutnya juga sih. Dalam program Klasa
Kita di Kabupaten Cirebon itu mempunyai 3 program. Yang pertama yaitu ini klinik baca. Klinik baca di sini artinya menyemai, merawat dan menumbuhkan kecerdasan dengan membaca. Sesuai namanya klinik baca, nanti kita merawat ya. Barangkali kita menemukan ada beberapa masalah pada para peserta didik kita. Nah, tugas kita di sini adalah menganalisis apa kesalahan dari barangkali kita atau peserta didik. Ya. Jadi kita bagaimana agar menumbuhkan kecerdasan dalam membaca. Nah, untuk klinik membaca nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh teman saya, Ibu Desi. Ya, nah, selanjutnya dari kelas A adalah program Gemas Saku. Gemas Saku itu merupakan kepanjangan dari gerakan membaca seminggu 1 buku. Tadi Bunda berbicara 1 buku, 1 guru, 1 buku atau sabu-sabu. Ya, itu pada tahun 2016 ya Bunda. Dan kebetulan waktu itu saya menjadi peserta waktu itu, cuma itu Bunda tidak berlanjut. Ya. Nah, pada waktu itu memang diminta untuk membuat buku waktu itu. Kemudian ya akhirnya hilang, tidak ada kabar. Nah, alhamdulillah sekarang kita munculkan lagi di sini Gemas Saku, gerakan membaca seminggu 1 buku. Jadi nanti Bapak Ibu akan memberi di sini akan meminta kepada para peserta didiknya atau Bapak Ibu juga untuk gerakan membaca 1 minggu 1 buku. Nanti ada daftarnya ya, bukunya, maksudnya judul buku apa, pengarangnya siapa, begitu. Oleh Gemas Saku. Nanti lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Anis untuk Gemas Saku. Selanjutnya ya, program kelas selanjutnya yaitu SIMERAK. SIMERAK adalah kepanjangan dari Sekolah Inspiratif Membaca dan Menulis Ragam Karya Kabupaten Cirebon, disingkat menjadi SIMERAK. Nah, SIMERAK ini bertujuan untuk merupakan pembiasaan dan tantangan bagi peserta untuk membaca dan menulis ragam karya selama 5 bulan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan tumbuh kebutuhan untuk membaca dan menulis ragam karya pada peserta. Dan nanti kumpulan hasil karyanya akan dibukukan ber-ISBN. Ber-ISBN itu adalah International Standard Book Number. Jadi pengkodean buku ya. Jadi pengkodean buku 13 digit nanti akan dibukukan dan dalam bentuk kumpulan puisi, lalu kumpulan cerpen dan kumpulan artikel. Gitu. Lanjut boleh sih ke sini. Nah, ini alasan kamu harus rajin baca buku. Seperti sesuai dengan pepatah, buku adalah jendela dunia, Bapak Ibu. Nah, alasan kita memang harus rajin membaca buku. Sekarang memang buku itu menjadi tidak seperti dulu ya, karena mungkin sekarang dikalahkan dengan gadget ya. Gadget lebih ya kita saja. Ya, jujur saya pribadi juga kadang ya untuk membaca itu memang tidak seperti dulu Bapak Ibu. Ya masih ada yang saya baca dalam 1 bulan seperti itu. Nah, ini alasan untuk rajin membaca buku yaitu dapat meningkatkan kecerdasan dan lebih berempati atau dapat mengurangi stres. Betul Bapak Ibu? Betul aja lah ya. Mungkin ibu-ibu nah kalau dulu bagi yang sering menulis di buku diari begitu ya Bapak Ibu ya,
yang suka menulis di buku diary seperti itu, ya sebenarnya ada dampak positifnya untuk bagi yang sering menulis di buku diary. Jadi menceritakan pengalaman kita sehari-hari yang tertuang di dalam buku, ya seperti itu. Nah, saat ini mungkin sudah jarang ditemukan pengalaman pribadi, ya jarang ya mungkin Bapak Ibu. Dan anak sekarang yang peserta didik kita kayaknya tidak ada, bahkan mereka lebih tertariknya pada game seperti itu. Ya, jadi lebih ketergantungan kepada buku, lebih ketergantungan pada gadget. Ya. Dan manfaat selanjutnya itu menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan menulis. Di kelas saya sering meminta anak-anak untuk tadi seperti cari yang saya bilang menceritakan pengalaman ketika mereka liburan, atau menceritakan misalkan tolong ceritakan atau gambarkan. Saya pernah meminta anak-anak untuk silakan kalian ceritakan tentang papan tulis ini. Nah, jadi anak-anak nanti akan berkreasi. Ya, bagaimana papan tulis itu, dia berbentuk apa, warnanya bagaimana, difungsikan untuk apa, seperti itu. Dan itu juga dapat meningkatkan kemampuan menulis. Setelah kita lihat hasil dari anak-anak peserta didik kita, mungkin ya Bapak Ibu, kita sering menemukan masih banyak tanda baca yang salah, atau penggunaan kosakatanya yang masih keliru, seperti itu. Maaf Bapak Ibu, ada sedikit kendala. Ya. Nah, selanjutnya meningkatkan kekuatan otak, daya ingat, dan meningkatkan fokus serta konsentrasi. Ya. Ini tujuan diadakannya SIMERAP yaitu membudayakan literasi sekolah tentunya, lalu memotivasi siswa menemukan banyak hal yang menarik dan berguna melalui ragam buku dengan tingkat kecepatan membaca. Lalu meningkatkan keterampilan berdiskusi secara positif di lingkungan sekolah, meningkatkan kemampuan menulis ragam karya. Dan di Kedung Jaya sendiri sudah dipraktekkan untuk di kelas saya, tetap di kelas 6, 1 minggu sekali itu mengunjungi perpustakaan. Silakan mereka bereksplor untuk mencari buku yang mereka senangi, lalu mereka menulis ringkasan dari buku tersebut, bercerita tentang apa, siapa pengarangnya, lalu siapa yang membuat ilustrasinya, seperti itu. Nanti setelah itu di pelajaran bahasa Indonesia Bapak Ibu, setelah mereka diberikan waktu sekitar 2 jam, setelah itu mereka presentasikan di depan kelas. Mereka menceritakan hasil yang mereka sudah baca dengan bahasa mereka sendiri, begitu. Nah, ini sasaran untuk kegiatan SIMERAP, siswa kelas 7 dan 8 untuk SMP, dan lalu guru bahasa Indonesia negeri dan swasta. Karena kita sebagai guru SD tidak ada guru bahasa Indonesia, karena kita merangkap semua mata pelajaran yang Bapak Ibu, bahasa Indonesia, matematika, dan selanjutnya kita berarti harusnya lebih berbangga karena memang kita mengajar semua mata pelajaran, harus bisa semua. Dan semua guru yang berkomitmen menyelesaikan tantangan. Nanti di sekolah Bapak Ibu bisa juga diminta bagi yang sekarang ini datang hadir, bisa meminta bantuan guru lain untuk menyelesaikan tantangan, ya, untuk membaca dan menulis, untuk membuat puisi dan cerpen. Di sini untuk kelas atas biasanya kita kelas 5 dan kelas 4 dan kelas 5, dikhususkan untuk kelas 4 dan kelas 5. Nah, ini buku bacaan kita bisa dapatkan selain dalam bentuk fisik, kita juga bisa mendapatkan melalui e-book atau dari aplikasi yang kita bisa gunakan menggunakan handphone. Di situ kita bisa membaca ragam macam buku, ya, non-fiksi, fiksi dan non-fiksi. Kita bisa mencarinya dengan berbagai macam judul, ya. Nanti ada di slide terakhir ada link atau untuk macam-macam buku yang bisa diakses. Nah, ini
ini masanya minggu ke-1 kita sekarang ya membaca sumber penulisan yang sudah tervalidasi oleh pembimbing untuk dilaporkan sebagai sumber informasi. Lalu yang minggu kedua dan ketiga proses menulis dengan sumber telah tervalidasi, dan minggu keempat mengunggah hasil karya ke halaman. Jadi selama 5 bulan nanti kita akan 4 bulan ya, selama 4 bulan kurang lebih di bulan akhir Oktober, nanti di bulan November kita mengadakan gebiar ya, berhasil atau panen hasil karya dari program bahasa ini. Nah, ini ragam hasil karya yang akan ditampilkan yaitu dalam bentuk puisi dan cerpen. Dalam bentuk puisi. Puisi ini bertemakan tentang cita-citaku, tentang cita-cita. Lalu cerpen bertemakan tentang pendidikan. Jadi bisa Bapak Ibu bisa meminta peserta didik, kita mulai dari minggu pertama ini. Ayo kalian buat cerpen. Biasanya kalau membuat cerpen itu berdasarkan pengalaman pribadi ya Bapak Ibu. Jadi kita lebih lancar jika kita sesuai dengan pengalaman pribadi di sekolah. Kita bisa membuat cerpen sesuai dengan berdasarkan pengalaman kita di sekolah. Iya betul Ibu. Untuk kelas tinggi kelas 4 dan kelas 5. Karena kebetulan waktunya 4 bulan, kalau kelas 5 nanti sudah naik ke kelas 6 ya Bu Desi. Jadi kelas 4 dan kelas 3. Jadi bisa berkelanjutan nanti untuk 5 bulan ke depan. Nah ini guru pembimbing bisa juga Bapak Ibu menjadi guru pembimbing di sekolah. Nah Bapak Ibu menjadi jaringan Simerak seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bunda. Kami pun menjadi jaringan Simerak dari tim Klasa Kabupaten Cirebon. Lalu kita menyampaikan di tingkat kecamatan, lalu kita dan Bapak Ibu nanti juga akan menjadi jaringan Simerak yang akan menyampaikan lagi di sekolah masing-masing. Seperti itu. Dan membimbing 2 sampai dengan 4 kelompok, masing-masing 5 peserta tiap kelompok. Jadi nanti bisa membantu guru, barangkali ada yang membantu guru lain di sekolah untuk membantu membimbing ya. Satu guru itu bisa paling banyak tuh 5 siswa. Bisa juga dari kelas, jika itu memang dari kelas 3 dan kelas 4 agar bisa berkelanjutan nanti 5 bulan ke depan. Karena kelas 6, kalau kelas 5 kita pilih dan sekarang nanti dia akan di kelas 6. Jadi sudah fokus ke ujian sekolah begitu ya Bapak Ibu. Lalu kemudian kita akan memotivasi, menyeleksi dan mengevaluasi serta melaporkan data karya pesertanya. Jadi sambil kita melihat hasil karya peserta didik anak kita koreksi misalkan cara penulisannya, tata bahasanya seperti itu. Jadi kita membuat koreksi dan menyeleksi. Setelah itu tentu kita memotivasi, harusnya seperti ini. Kita jadi memberi bimbingan kepada peserta didik kita. Iya, boleh Bu. Ya. Ya. Kelas 3 dan 4 berarti ya. Kelas 3 4 aja tuh. 345 aja. 345. Kelas 5 berarti kan nanti ke kelas 4 masih semester 1 bisa kan? Kelas berarti 45-nya aja. Kelas 45, kelas 3. Kalau kelas 3 terlalu kecil untuk memulai 45 aja. Iya. 45 kita sepakati untuk program Simerak ini kelas 4 dan kelas 5. Kelas 4 dan kelas 5. Jadi nanti Bapak Ibu minta atau Bapak Ibu sendiri bisa ini ya, yang kedua ini menyeleksi, memotivasi, mengevaluasi dan melaporkan data hasil karya peserta didik kita. Tentunya ada perkembangan nantinya ya. Perkembangan dalam segi tata bahasa ataupun dari kosakatanya. Dan yang sih menguasai IT ya, menguasai IT ya anaknya kan pakai gadget juga bisa Bu, ya. handphone. Sebetulnya di aplikasi handphone sendiri kita ada di situ aplikasi bernama catatan. Nah kita bisa tuh menuliskan
membuat puisi misalkan ya dalam cita-citaku, jika memang tidak perlu dengan alat tulis, kita bisa menggunakan handphone kita ya, dicatat atau menggunakan WA barangkali seperti itu ke gurunya ya. Jadi dan sekarang anak-anak sekarang terutama di kelas 5 mungkin sudah harus menguasai IT karena nanti akan ada AMBK dan selanjutnya udah sih. Nah, nanti akan mendapatkan penghargaan berupa sertifikat, PIN di sini nanti mungkin akan disediakan oleh tim Kasa Kabupaten Cirebon dan trofi dari 3 karya terbaik. Dari 3 karya terbaik itu cerpen dan puisi nanti akan dipilih dan akan mendapatkan sertifikat dan PIN ya dari sekolah itu nanti akan dikumpulkan. Gebiar panennya itu sekitar bulan November tahun ini. Jadi dalam waktu 5 bulan ini kita menyeleksi ya, atau kita mungkin di kelas ada nih anak-anak yang kelihatannya minat menulisnya, minat membacanya itu tinggi. Jadi kita kan sering melihat dari anak-anak di kelas saya ada anak laki-laki dia laki-laki tapi ketika dia menulis itu panjang, jadi dia daya imajinasinya tinggi. Berbeda dengan anak perempuan yang ya, jadi tidak sama ya Bapak Ibu di tiap kelas itu. Ada yang minat menulis, menggambar, dan kita bisa, nah dari situ kita bisa menyeleksi siswa-siswa kita mana yang berbakat untuk membuat cerpen dan puisi. Nah ini alur pelaksanaan program Simerak sekolah, lalu guru koordinator mempelajari buku panduan, lalu nanti melakukan pendaftaran. Pendaftaran ini belum di-share untuk link pendaftarannya. Nah nanti akan ada undangan BIMTEK selanjutnya. Ya jadi untuk minggu ini di bulan April ini kami hanya untuk mendiseminasikan dulu. Setelah itu nanti mungkin ada undangan selanjutnya di bulan apa sih kemarin? Mei ya sebenarnya. Di bulan Aquarius. Oh belum ada kamarnya. Begitu. Iya. Terima kasih. Nah, belum. Nah ini karya Simerak tahun 2022 yang sudah berhasil diluncurkan pada hari Kamis 1 Desember 2022. Sebuah buku berjudul Batas Pengertian, lalu tangan kerikil, senja jembatan pena. Dan ini adalah salah satu bentuk produk dari dari siswa kumpulan cerpen. Ini adalah bentuk dari kumpulan cerpen. Kalau kita ini temanya tentang pendidikan. Jadi Bapak Ibu juga bisa, selain siswa, bagi Bapak Ibu yang punya minat menulis bisa. Jangan nulis galau. Bisa untuk membuat karya seperti ini. Jadi memang untuk guru dan siswa sebetulnya di sini. Nah ini hasil penghargaan ya, siswa SMP dan SD. Terima kasih. Terima kasih dari aku sudah membaca. Aku akan mencintaimu dengan menulis. Selamat. Dengan membaca kamu mengenal dunia, dengan menulis kamu dikenal dunia. Lalu dengan membaca membuka peradaban, dengan menulis mewariskan sejarah. Membaca adalah melawan, menulis menciptakan perubahan. Ya, dari hal yang terkecil dulu kita mulai. Ya, saya yakin Bapak Ibu pasti sering ya menulis-nulis, membuat catatan-catatan kecil. Catatan. Ya. Bisa buat jadi belanja ya Bapak Ibu, sekarang kita mulai untuk catatan. meningkatkan literasi kita. Ya. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu.
Jangan merujuk Bu Siska. Baca juga tuh. Iya nanti jadi objek saya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan, masih kenal si Meram? Ya. Udah ada.